Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 19 Mei 2024. Tema renungan saat teduh kita tidak sekedar memberi. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 14 ayat 12 sampai dengan ke-14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang dan perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau telah mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami diajarkan oleh kebenaran firman Allah bagaimana cara memberi dengan benar dan cara memberi dengan tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Memberi dan membantu itu adalah tindakan luhur, dan itu diperintahkan oleh Allah, dan itu juga disukai oleh manusia secara umum, karena itu adalah tindakan moral, dan itu adalah aspek kemanusiaan. Tetapi rupanya memberi tidak boleh cuma sekedar memberi. Namun ternyata terjadi di belahan dunia manapun, tatkala kita memberikan sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu diberikan. Karena unsur memberi adalah kita memberi kepada mereka yang membutuhkan. Kita memberi kepada mereka yang kekurangan. Kita memberi kepada mereka yang sungguh-sungguh apa yang kita berikan itu berbicara tentang memperpanjang nyawanya, memperpanjang nafas hidupnya. Itulah pemberian. Mari kita berpikir, segelas air untuk orang yang sudah dipenuhi dalam rumahnya segala macam minuman ada, tidak ada maknanya. Jangan-jangan kalau kita kasih segelas air untuk siram tanaman, tapi segelas air di padang gurun bagi mereka yang membutuhkan atau mereka yang sedang kehausan di dalam perjalanan, ke sana ke sini tidak ada rumah penduduk, dan kita dalam perjalanan yang sama bertemu dengan orang tersebut, lalu kita membawa air minum dan kita memberikannya, maka air minum itu menjadi nilainya, harganya luar biasa mahal buat yang bersangkutan. Mari kita berbicara tentang air mineral. Berapa harga air mineral? Kalau kita beli di minimarket 3.000, mungkin yang besar 6.000, paling mahal mungkin 7.000. Itu adalah nilai nominal. Tetapi ada nilai-nilai yang lebih luhur dari itu. Bagaimana air minum itu berbicara tentang nyawa. Bagaimana air minum itu berbicara tentang sebuah kesempatan kita melakukan tindakan yang sangat agung dan mulia pada saat yang dibutuhkan, sebagaimana penjelasan tadi yang disampaikan. Itulah air minum. Mungkin kita punya air 1 liter, ya, air mineral dalam ukuran besar. Kemudian ada orang yang pada saat itu berkendaraan motor, lalu kemudian mengalami kebakaran, ada kelistrikan yang terbakar, maka itu perlu tindakan segera. Dia punya uang banyak pun tidak bisa mematikan air tersebut, api tersebut. Tetapi karena masih kecil, kita langsung siramkan dan motor itu terselamatkan. Sebut saja itu motor yang baru beli, atau jangan-jangan baru kredit, baru bayar sebulan atau 2 bulan, harganya mungkin 20 juta atau 30 jutaan, kurang lebih seperti demikian. Maka harga air minum mineral yang kita bawa yang 1 botol itu yang harganya 7.000, maka itu nilainya berarti setara dengan 20 juta lebih atau bahkan 30 juta. Jadi artinya memberi tidak bisa sekedar memberi. Mari kita kembali kepada firman Allah. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu dan saudara-saudaramu atau kaum keluargamu dan tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dan mengundang engkau pula, dengan demikian engkau mendapat balasnya. Bayangkan sahabat seperjalanan, makanan yang berlimpah ruah di pesta-pesta, makanan yang berlimpah ruah di restoran-restoran, memang itu hak kita, itu uang kita. Kita mau bikin pesta semewah apapun, itu hak kita. Itu adalah uang kita, itu benar. Tapi firman Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak boleh sekedar memberi. Bagaimana mungkin kita memberi makanan kepada orang yang sudah kekenyangan? Bagaimana mungkin kita memberikan makanan yang dia sendiri bisa membeli dengan uangnya sendiri? Pada akhirnya kemudian uang makanan itu terhamburkan. Beberapa restoran punya kebijakan bahwa makanan yang
Sisa di dalam sebuah pesta tidak boleh dibagikan kepada siapapun, tidak boleh kemudian dimakan oleh karyawan, tidak apalagi dibungkus dibawa pulang, harus dibuang seluruhnya. Mungkin ada kebijakan seperti demikian. Saya membaca beberapa berita seperti demikian. Sementara ada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Orang-orang yang kalau tidak makan pada hari itu, maka itu berbicara tentang taruhan nyawa. Itu berbicara tentang memperpanjang hidup. Itu berbicara berkenaan dengan nafas hidup untuk hari-hari kemudian. Lalu firman Tuhan katakan apa? Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa yang untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Perbuatan baik yang dikenan oleh Allah. Ada perbuatan baik di mana perbuatan itu akan diperhitungkan di hari kebangkitan kelak. Dengan demikian sahabat seperjalanan, janganlah kita lupa bahwa di saat kita berlebih, kita punya sesuatu, bahkan mungkin pakaian lebih, sepatu lebih, makanan lebih, ada hal-hal yang lebih dalam diri kita. Ingatlah baik-baik, kita tidak hanya sekedar memberi. Kita seringkali memberi bukan karena orang itu kekurangan makan, tapi sebagai bentuk mungkin balas dan saling membalas. Yang terjadi orang kelebihan makan, penyakitnya bertambah banyak, berat badan bertambah banyak. Lalu ada pihak-pihak lain mengalami stunting, kekurangan gizi, tumbuh kembang anak yang kemudian tidak memadai. Presiden yang terpilih kita yaitu Prabowo Subianto, ada sebuah tujuan yang sangat agung, bagaimana memberikan makan kepada banyak rakyat agar tidak terjadi stunting, agar tidak terjadi kekurangan gizi, agar tidak terjadi kekurangan nutrisi. Sesungguhnya program ini pemerintah dilakukan, tapi masyarakat Indonesia seluruhnya dari ujung ke ujung melakukan di tempatnya masing-masing, melakukan di lingkungannya masing-masing, melakukan di lingkup RT-nya masing-masing. Matanya melihat itu bukankah tindakan yang segera bisa dilakukan tanpa lewat proses panjang ke pemerintah dulu lalu turun ke bawah, kemudian akhirnya pun dananya bocor di kanan kiri sampai ke rakyat. Berapa persen? Jangan-jangan 100% itu jatuh ke masyarakat, itu tidak sampai 50%. Maka ini adalah sebuah persoalan yang harus kita hadapi bersama-sama. Mari sahabat seperjalanan kita berjuang agar kebaikan-kebaikan Allah yang sudah kita terima, yang sudah kita miliki, yang sudah menjadi berkat yang kita nikmati, itu tidak berhenti pada diri kita. Biarlah kita tatkala memberi tidak sekedar memberi, berilah kepada orang yang tepat, berilah kepada orang yang membutuhkan. Karena pemberian yang tepat itu yang firman Tuhan katakan akan diperhitungkan kelak di hari kebangkitan nanti. Biarlah kita menjadi orang-orang benar, karena orang-orang benar tidak hanya mendapatkan berkat, tapi juga berbagi berkat. Orang-orang benar tidak hanya mendapatkan pertolongan Allah, tetapi bagaimana pertolongan Allah itu dinyatakan dengan cara kita menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan melalui kita sebagai saluran berkat Allah, menjadi saluran untuk memberikan sesuatu kepada mereka yang membutuhkan. Tidak sekedar memberi, berilah dengan cara yang tepat dan kepada orang yang tepat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, bukakan Tuhan, bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, tidak sekedar memberi, memberilah dengan cara benar. Amin.